Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Askia Nurul Hafizah dengan NIM 24367034 dari jurusan Bisnis Digital dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama. Saya dengan NIM 24368156 dari program studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Zalmi dengan NIM 24338119 dengan prodi Teknik Mesin. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wirausaha di era revolusi industri 4.0. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu revolusi 4.0. Jadi revolusi 4.0 ini adalah perkembangan teknologi yang mengubah cara manusia bekerja dan juga berinteraksi dengan teknologi. Lalu, wirausaha adalah individu yang melakukan atau mengelola sebuah usaha untuk mencari peluang dan juga menghadapi rintangan di dunia bisnis. Jadi wirausaha di era revolusi industri 4.0 ini adalah para wirausaha yang menggabungkan inovasi digital, teknologi canggih, dan juga kreativitas untuk menciptakan produk dan juga layanan baru sehingga berguna untuk efisiensi dan juga transformasi model bisnis yang lebih fleksibel dan juga dinamis. Next. Di era revolusi 4.0 ini juga memiliki beberapa tanda, 5 diantaranya. Yang pertama yaitu automasi. Jadi automasi ini adalah penggunaan teknologi untuk melakukan tugas atau proses secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contohnya yaitu penggunaan mesin di pabrik yang dapat memproduksi barang secara otomatis, atau contoh lainnya yaitu sistem smart home yang dapat mengontrol atau mengatur suhu dan pencahayaan tanpa perlu pengaturan manual. Selanjutnya yaitu data besar atau big data. Jadi big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks. Dan big data ini tidak memungkinkan untuk dikelola dengan cara yang tradisional atau manual. Contohnya yaitu data transaksi pengguna yang dikumpulkan oleh e-commerce seperti Amazon dan juga Tokopedia. Tanda yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengenalan suara, dan juga pengambilan keputusan. Contohnya yaitu asisten virtual seperti Google Assistant yang dapat memahami perintah suara dan juga dapat memberikan respon yang relevan. Tanda yang keempat yaitu Internet of Things. Jadi Internet of Things ini adalah konsep di mana objek fisik, perangkat, ataupun benda-benda yang biasa kita gunakan sehari-hari dapat saling terhubung dan juga bertukar data melalui internet. Dengan adanya Internet of Things ini juga perangkat dapat saling berkomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga mempermudah kehidupan. Contohnya yaitu wearable device seperti jam tangan pintar yang berguna untuk memantau kesehatan penggunanya, dan juga jam tangan ini terhubung ke aplikasi di ponsel yang juga dapat menganalisis datanya. Tanda yang kelima yaitu robotika. Jadi robotika ini adalah cabang teknologi yang berfokus pada desain, konstruksi, dan juga operasi. Robot ini biasanya digunakan untuk menjalankan tugas yang berulang ataupun tugas yang berbahaya maupun tugas yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Contohnya yaitu robot industri di pabrik mobil yang merakit bagian mobil secara otomatis, atau contoh lainnya yaitu robot pembersih rumah seperti vacuum cleaner yang dapat membersihkan lantai secara otomatis. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik wirausaha di era revolusi industri 4.0. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini para wirausaha itu memiliki karakteristik 3 diantaranya, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi digital, di mana para wirausaha sudah menggunakan e-commerce, aplikasi mobile, dan juga platform digital lainnya untuk meningkatkan jangkauan pasar. Contohnya yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Yang kedua yaitu inovasi berkelanjutan, di mana para wirausaha sudah mengadaptasi tren teknologi seperti AI dan juga big data yang berguna untuk mendorong inovasi produk dan juga layanan. Contohnya itu dari startup teknologi seperti Gojek. Dan karakteristik yang ketiga yaitu kecepatan dan ketangkasan.
kecerdasan. Di mana para wirausaha memiliki kemampuan untuk bergerak cepat dan juga fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Contohnya itu aplikasi Zoom yang sangat bermanfaat terutama pada masa COVID-19. Next. Selanjutnya yaitu para wirausaha yang sukses di era revolusi industri 4.0 itu ada 3. Dari startup teknologi itu ada Gojek yang memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara transportasi dan juga pembayaran di Indonesia. Kalau dari e-commerce itu ada Tokopedia yang mana memanfaatkan platform digital untuk menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung. Dan yang ketiga itu ada otomasi dalam industri. Contohnya itu perusahaan Tesla yang mana mengembangkan mobil otonom dan juga sistem produksi berbasis robotika. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Tentu di era serba teknologi, di era revolusi industri 4.0, tentu ada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh wirausaha. Yang pertama, peluangnya akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, akses pasar global, di mana teknologi digital ini memungkinkan pengusaha untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui platform e-commerce dan media sosial. Jadi hal ini tuh membuka peluang ekspansi pasar tanpa batas geografisnya. Kemudian yang kedua ada efisiensi operasional dan pengurangan biaya, di mana otomasi yang seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, sistem manajemen berbasis cloud dan alat digital lainnya membantu menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas dan akurasi kerja. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk dan layanan, di mana di era digital ini mendorong pengusaha untuk menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, Internet of Things, dan Big Data. Kemudian yang keempat, kemudahan akses modal digital, di mana platform fintech ini dan crowdfunding ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap modal usaha sehingga memudahkan startup dan UMKM untuk berkembang. Kemudian yang kelima ada digital marketing dan media sosial. Jadi promosi melalui media digital memungkinkan strategi pemasaran yang lebih terukur dan juga lebih hemat biaya. Serta melalui media sosial ini kita dapat melakukan interaksi secara langsung dengan pelanggan dan meningkatkan brand awareness dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kemudian yang terakhir, skalabilitas bisnis, di mana bisnis digital ini dapat berkembang dengan cepat karena infrastruktur digital memungkinkan penyesuaian skala usaha tanpa harus mengeluarkan investasi yang besar dalam akses aset fisik. Berikutnya, saya akan membahas mengenai tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama mengenai transformasi digital, di mana transformasi digital ini setiap hari makin maju dan canggih, memang banyak sekali keuntungan untuk kita. Akan tetapi, teknologi ini kan juga dapat menghemat waktu, terus serta menghemat biaya dan hasil yang maksimal. Namun apabila transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan apabila bisnis yang dijalankannya ini tidak dapat mengikutinya, apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan justru gagal. Kemudian yang kedua, kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, kemudian masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan serba cepat dan praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis yang dia jalani akan ditinggalkan oleh konsumennya secara perlahan. Kemudian yang ketiga, yakni sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam dunia bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang lagi harus diselesaikan, yakni memuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaruan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat di dalam produksinya tidak dapat memahami bagaimana cara kerja dari teknologi itu sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal yang serba cepat dan praktis melalui kecepatan, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi seleranya, kemudian keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan ada satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks.
mereka pun lebih pintar dalam memilih produk yang sesuai dengan mereka melalui melihat review-review dari produk yang mereka pasarkan. Kemudian yang kelima ada persaingan yang semakin tinggi. Tentu melalui e-commerce dan teknologi marketing lainnya, tentu makin memudahkan para wirausaha untuk memasarkan produknya melalui e-commerce. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya persaingan, yakni melalui mereka memiliki produk yang sama untuk diperjualkan. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi salah satu tantangan oleh seorang wirausaha, dan mereka tuh harus mencari tahu bagaimana cara mereka agar produk yang mereka pasarkan itu lebih unggul walaupun mereka memiliki produk yang sama. Kemudian yang keenam ada zero surveillance, di mana zero surveillance ini bermaksud dalam konteks zero surveillance ini permasalahan yang kerap terjadi di dunia saat ini, yakni metode komunikasi jarak jauh, dan umumnya para pemilik wirausaha ini memiliki karyawan, di mana sang pemiliknya ini hanya berkomunikasi dengan karyawannya hanya melalui teknologi informasi seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka kurang berkomunikasi dengan lebih baik karena sang ownernya hanya berfokus pada yang hanya berhubungan dengan bisnisnya. Oleh karena itu, zero surveillance ini menjadi salah satu tantangan bagaimana cara sang owner berhubungan baik dengan karyawannya sehingga di dalam produk yang mereka pasarkan itu terjadi harmoni, sehingga produk yang mereka pasarkan itu akan lebih baik dan menjadi lebih baik karena mereka sudah berdiskusi dengan baik di dalamnya. Oke, berikutnya mengenai kompetensi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Kepada Dava dipersilakan. Kompetensi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Di era teknologi informasi, kompetensi dan pengembangan usaha sangat bergantung pada kemampuan individu dan organisasi dalam mengadaptasi perubahan digital. Berikut kompetensi utama di era teknologi informasi. Yang pertama, literasi digital. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi dengan efektif pada perangkat lunak, media sosial, dan keamanan cyber. Yang kedua, keterampilan komunikasi digital. Keterampilan komunikasi digital adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif menggunakan teknologi dan platform digital seperti email, media sosial, webinar, dan lain-lain. Keterampilan ini mencakup cara menyampaikan pesan dengan jelas, memahami etika komunikasi digital, serta menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk berinteraksi secara profesional. Yang ketiga yaitu adaptasi dan inovasi teknologi. Adaptasi dan inovasi teknologi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengembangan teknologi serta menerapkan solusi baru berbasis teknologi supaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lanjut slide selanjutnya. Strategi pengembangan usaha di era teknologi informasi. Yang pertama, pemasaran digital. Pemasaran digital adalah strategi promosi produk atau layanan menggunakan platform digital seperti website, email, dan iklan online. Tujuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan brand awareness, serta mendorong penjualan secara efektif. Yang kedua, yaitu e-commerce dan marketplace. E-commerce adalah platform yang dikelola oleh satu perusahaan atau individu yang menjual produk atau jasa miliknya sendiri. Dia kayak menjual berbagai macam produk tapi dengan satu merek. Kalau marketplace itu dia menjual berbagai produk dan dengan berbagai merek. Nah, lanjut yang ketiga, kolaborasi dan networking digital. Kolaborasi dan networking digital adalah strategi membangun hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak menggunakan teknologi digital. Contoh, kolaborasi dengan influencer atau perusahaan teknologi untuk inovasi bisnis. Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya, Baik, terima kasih kepada Rizky dan juga Dava atas
pemaparan materinya. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di era revolusi industri 4.0 ini dapat membawa peluang besar bagi para wirausaha untuk memanfaatkan teknologi digital, otomatisasi, dan juga kecerdasan buatan dalam mengembangkan usaha. Namun, wirausaha juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan keterampilan digital, serta memanfaatkan platform online untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, penting untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memiliki mindset yang fleksibel agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.